warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kehidupan kita. Pada suatu hari, di suatu pagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kalian memulai pagi ini? Para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minin." Kami memulai pagi ini, wahai Rasulullah, dalam keadaan beriman. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wa ma alamatul imani fikum?" Apa tanda keimanan yang ada pada diri kalian? Para sahabat menjawab, "Nashkuru 'ala an-na'ma wa nasbiru 'ala al-bala wa narda bil qada." Kami bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan. Kami bersabar atas bala dan ujian yang Allah timpakan. Dan kami ridho atas qada dan qadar yang sudah Allah tetapkan. Semoga hari-hari kita bisa kita isi dengan kesyukuran atas nikmat Allah, dengan kesabaran atas bala dan ujian yang Allah timpakan. Karena dengan begitu kita sudah menunjukkan keridhaan terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita terus memperbanyak salawat kepada beliau, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa rahimakumullah, di akhir pembahasan bagian kedua dari bab kedua dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan betapa geramnya neraka Jahannam melihat orang-orang yang kufur terhadap Allah, melihat orang-orang yang menyekutukan Allah, melihat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena geramnya tersebut, orang-orang bisa mendengar suara akibat geram dari neraka tersebut dari kejauhan yang jaraknya bisa ditempuh selama 500 tahun perjalanan, atau dalam sebuah riwayat selama 100 tahun perjalanan. Para pemirsa rahimakumullah, ini pula yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Apabila neraka Jahannam itu melihat mereka, melihat orang-orang kafir, melihat orang-orang musyrik, melihat orang-orang yang durhaka kepada Allah, min makanin ba'id, dari tempat yang sangat jauh, sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang yang durhaka itu mendengar ada suara geram, ada suara yang sangat keras yang dikeluarkan oleh neraka Jahannam itu. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, "May yaqul alayya ma lam aqul aw idda'a ila ghairi walidayhi aw intama ila ghairi mawalihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang mengatakan atas nama aku sesuatu yang tidak pernah aku katakan, atau ia menisbahkan diri kepada selain kedua orang tuanya, atau ia memberikan loyalitasnya kepada selain tuan yang memerdekakannya. Ini untuk budak yang sudah dimerdekakan oleh tuannya.
maka Tuhan yang memerdekakan inilah yang berhak mendapatkan loyalitasnya. Ketika dia memberikan loyalitasnya kepada selain Tuhan yang memerdekakannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya dari neraka. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Falyatabawwa baina 'ainai jahannama maq'adahu." Maka hendaklah ia mempersiapkan di antara dua mata neraka jahanam tempat duduknya. Para pemirsa rahimakumullah, mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Falyatabawwa baina 'ainai jahannama maq'ada," maka hendaknya ia mempersiapkan di antara kedua mata neraka jahanam tempat duduk. Para sahabat bertanya, "Alaha 'ainani ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah neraka jahanam itu punya dua mata? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ama sami'tumullaha yaqul?" Apakah kalian tidak pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Apabila neraka jahanam itu melihat mereka, melihat orang-orang kafir, melihat orang-orang musyrik, melihat orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka mendengar neraka jahanam itu mengeluarkan suara yang menunjukkan kemarahan dan suara yang sangat keras. Para pemirsa rahimakumullah, dijelaskan juga di bagian terakhir dari pembahasan kita, di bagian yang kedua, pada bab yang kedua, kitab Mukasyafatul Qulub, bahwa air mata umat Nabi Muhammad SAW yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memadamkan api neraka yang bahkan membumbung tinggi menggunung hanya dengan percikan air mata orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Neraka jahanam itu pun padam seketika itu juga. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita, Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul," dan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma rzuqni 'ainaini tabkiyan min khasyati." Ya Allah, anugerahi saya kedua mata yang selalu menangis karena takut kepadamu. Rasulullah SAW sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kedua mata yang bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari azabnya, akan menyelamatkan kita dari neraka. Selayaknya kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kedua mata kita ini mudah untuk menangis karena takut kepadanya. Bukankah di dalam riwayat yang lain, di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak adalah seorang yang mengingat Allah di tempat kesepian, di tempat yang sepi, lalu meneteslah air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ghazali juga mengutip sebuah bait syair yang menyatakan, "A'ainayya halla tabkiyani ala dhanbi tanathara umri min yadi wala adri." Duhai kedua mataku, apa tidakkah sebaiknya engkau menangis atas dosa yang aku lakukan?
usiaku telah berlalu, telah banyak berlalu, dan aku tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawaku. Hukiya an Muhammad ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala annahu kana idza baka yamsahu wajhahu wa lihyatahu bidumu'i. Diceritakan bahwa Muhammad bin Munzir rahimahullahu ta'ala apabila beliau menangis karena takut kepada Allah, beliau mengusap muka dan janggutnya dengan air mata tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa yaqul, dan beliau berkata, balaghani anna an-nar la ta'kulu mawdi'an massathu ad-dumu'. Telah sampai kepadaku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa neraka tidak akan menyentuh tempat yang dibasahi oleh air mata tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lil mu'min ay yakhafa min 'adzabillah wa yanha nafsahu 'ani syahawatin nafsaniyah. Maka selayaknya, sepantasnya, sebaiknya, seharusnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia takut kepada Allah dan mencegah nafsunya dari mengikuti keinginan-keinginan nafsu itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, adapun orang yang zalim dan dia lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka sungguhnya neraka jahimlah menjadi tempat. Mengikuti hawa nafsu, memilih dan mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, itu adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahim. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan keagungan Allah, takut akan murka Allah, takut akan azab Allah, dan dia mencegah nafsunya dari mengikuti keinginan nafsu itu, maka sungguhnya surgalah yang menjadi tempat. Terkait dengan ini, Al-Imamul Ghazali menjelaskan ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nazi'at dari ayat 37 sampai ayat 41. Wa man arada an yanjuwa min 'adzabillah wa yanala thawabahu wa rahmatahu falyasbir 'ala syada'idid dunya wa ta'atillah wa yajtanibil ma'asi. Siapa saja yang ingin selamat dari azab Allah dan mendapatkan pahala dan kasih sayang Allah, maka hendaklah ia bersabar atas kesusahan-kesusahan hidup di dunia, dan hendaklah ia bersabar di dalam mentaati Allah, dan hendaknya ia bersabar di dalam menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi Zahrir Riyad, dan di dalam kitab Zahrul Riyad dijelaskan, ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, idza dakhala ahlul jannati tatalaqahumul malaikah. Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, para malaikat menjumpai mereka bikulli khairin wa ni'matin, dengan membawakan semua bentuk kebaikan, dengan membawakan semua bentuk kenikmatan. Fatuda'u lahumul manabir wa tufrash, lalu diletakkanlah di hadapan mereka mimbar-mimbar dan dihamparkanlah permadani-permadani mewah. Wa yu'ta lahum bi'alwanil at'imati wal fawakih, dan dibawakanlah untuk mereka, untuk penduduk surga itu, dengan berbagai warna dan macam makanan dan buah-buahan. Thumma takunu fihim ma'a hadhihi ni'mati hiratun. Kemudian ada di dalam hati mereka
beserta nikmat yang begitu banyak, yang begitu bermacam-macam, dengan berbagai macam dan warnanya. Di dalam hati penduduk surga itu ada kebingungan. Fayaqulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, ma hadhil hirat, wahai hamba-hambaku, apa kebingungan ini? Apa yang menyebabkan kalian bingung? Kenapa kalian bingung? Walaysat hadhihi dara hiratin, surga ini bukanlah tempat orang bingung. Surga ini bukan tempat kebingungan. Fayaqulun, maka penduduk surga itu berkata, inna lana mau'idan qad jaa waqtu, sungguhnya ya Allah, kami memiliki suatu janji yang dulu pernah engkau janjikan, dan saat ini masa untuk memenuhi janji, waktu untuk memenuhi janji itu sudah tiba. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikat, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, irfa'ul hujuba 'anil wujuh, wahai para malaikatku, angkat, hilangkan penghalang-penghalang itu dari wajah-wajah hamba agar mereka bisa memandang. Fataqulul malaikatu, maka berkatalah para malaikat, ya Rabbana kaifa yarawnak wa qad kanu 'usat, wahai Tuhan kami, bagaimana mereka bisa melihatmu sementara mereka dulu adalah orang-orang yang durhaka. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, irfa'ul hujub, angkat, hilangkan penghalang-penghalang itu, hilangkan tirai-tirai itu yang menghalangi hambaku dari melihat zatku. Fa innahum kanu dzakirin sajidin bakina fid dunya tam'an fi liqa'i. Hilangkan penghalang-penghalang itu, wahai malaikat, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir, orang yang terus bersujud, yang menangis karena takut kepadaku di dunia, karena ingin berjumpa dengan aku. Faturfa'ul hujub, maka penghalang-penghalang yang menghalangi penduduk surga bisa memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala itu pun dihilangkan. Fayanzurun, lalu mereka penduduk surga itu memandang zat Allah, fayakhirruna sujjadan lillahi azza wa jalla, lalu mereka pun tersungkur bersujud kepada Allah azza wa jalla. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, irfa'u ru'usakum fa inna hadhihi laysat bidaril amal bal darul karamah. Angkat kepala-kepala kalian, jangan sujud, karena surga ini bukanlah tempat untuk beramal, bukan tempat untuk beribadah, tapi surga ini adalah tempat untuk mendapatkan kemuliaan. Fayatajalla lahum bila kaif, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri kepada penduduk surga dengan tanpa cara. Wa yaqulu lahum imbisatan, dan Allah berfirman kepada mereka dalam keadaan senang, salamun alaikum ibadi faqad raditu ankum fahal raditum anni. Allah berfirman menunjukkan keridhaannya terhadap penduduk surga itu. Salamun alaikum ibadi, selamatanlah atas kalian wahai hamba-hambaku. Faqad raditu ankum, sungguh aku telah ridho terhadap kalian. Fahal raditum anni, maka apakah kalian ridho terhadapku? Fayaqulu, maka penduduk surga berkata, wa ma lana ya rabbana la narda wa qad a'taytana ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Bagaimana kami tidak ridho terhadapmu ya Allah? Bagaimana kami tidak ridho terhadapmu wahai Tuhan kami, sementara Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh pandangan manusia, yang tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia, dan tidak pernah terlintas di dalam hati siapapun. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan inilah maksud dari firman Allah Ta'ala,
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan ini pula maksud dari firman Allah Ta'ala, salamun qawlan min rabbir rahim. Keselamatan adalah ucapan yang datang dari Allah, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Allah yang maha salam, Allah yang maha pengasih, mengucapkan salam kepada penduduk surga dan menyatakan keridhaannya terhadap penduduk surga. Namun coba kita perhatikan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fahal raditum anni, maka apakah kalian ridho terhadap saya? Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala merendah kepada hambanya. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha berkuasa, menyatakan kerendahan dirinya di hadapan makhluknya, mengajarkan kepada kita makhluk yang sangat rendah, makhluk yang sangat kecil, makhluk yang sangat hina ini. Seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan sesuatu yang Allah jelaskan sebagai sesuatu yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.